'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Hai guys. Halo Sobat Himi, kembali lagi sama kita Hai guys, podcast by Himi. Oke, ya kan, yang akan menemani kalian dengan segudang cerita. Saya Chandra dan Saya April. ya, kita kembali lagi bersama Bapak Rektor kita Dr. Sungkono SEMSI. Ya, karena kita kemarin sempat tertunda, jadi kita akan lanjutkan lagi kembali ya. Oke teman-teman, Bapak gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Saya tak nyapa itu boleh? Oh boleh Pak, Boleh, silakan. boleh Bapak, boleh. Halo para Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan salam Dirgantara. Salam Dirgantara. Baik Pak. Mohon izin Pak langsung Langsung. langsung Pak. Jangan kita ragu-ragu. udah ya. Mari kita berdiskusi Udah ya, ya. Pak. Boleh, Kan kita boleh. diskusi kata bapaknya. Ya. Ini kan kita belum lama ini kan kita sudah bertemu sama adik-adik kita Pak nih Iya. Pak yang angkatan 22 yang maba-maba mahasiswa baru Pak ya. Iya. Nah, dari Bapak sendiri menurut Bapak bagaimana nih perkembangan sebelum ataupun sesudah sampai sekarang ini untuk mahasiswa baru Pak nih untuk di Unsur ya? Baik, jadi saya sudah diberikan kesempatan untuk kuliah perdana ya dengan mahasiswa baru ya. Iya. Dan saya berikan penjelasan terkait bagaimana karakter yang harus dibentuk di dalam dia melaksanakan kuliah di sini. Iya. Termasuk juga sedikit kami singgung terkait dengan teori U yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, problem yang sekiranya perlu kita selesaikan. Dan sangat interaktif kemarin tuh mahasiswanya. Anak-anak sangat Iya, interaktif berarti ya Pak, walaupun Saya mereka tanya masih kan, baru nih saya ya. berbicara hati-hati generasi muda terkena penyakit kutis, kutil, kurang, kusta. Gitu. Ternyata mereka ada yang tahu kutis. Nah, ternyata dia ada yang jawab. Dia jawab, Jin, kutis kurang disiplin. Oh, jadi kudis itu kurang teliti. disiplin, kurang Nah, itu teliti. sudah ada interaksi bagus. Mereka Iya, udah iya. orang baru dan interaktif ini yang perlu kita dorong ya, Iya, betul. supaya betul-betul mereka memiliki kemampuan potensinya itu bisa keluar semuanya. Dan karakter yang mateng ya, Pak, ya. yang jelas untuk ikuti pendidikan ini kan tentunya membutuhkan energi ya, Betul, energi betul, yang betul. bisa dikerahkan secara penuh untuk bisa menyerap ilmu ya, pengetahuan yang diberikan oleh para dosen itu. Nah, ini sangat cukup bagus menurut saya. Berarti Bapak memang masih mengajar di Unsur ya? Maksudnya Bapak mengajar di Unsur ya? Iya, mengajar di mana? Di Dulu di Unhan. Oh, iya, Di iya, kan Unhan di sudah Unhan. berkurang. Dulu selain ngajar di Unhan juga nguji S3 di Unsur ya. Saya juga pernah nguji S3 di IPDN ya, IPDN juga. Nah, ini pengalaman dulu setelah jadi rektor ya saya kurangi di luar. Saya lebih fokus ngajar mahasiswa saya. Saya ingin mahasiswa saya itu punya karakter gitu. Itu yang betul, ingin saya harapkan itu. Ya. Kalau boleh tahu berarti Bapak sekarang ngajar apa ya di Unsur ya? Ngajar pertama teknik pengendalian lingkungan, kemudian juga masalah manajemen pemasaran itu yang Ternyata ya, bapaknya tentunya masih ini bidang ilmu saya pengendalian lingkungan itu ya. Bidangnya Bapak berarti ya. Karena ini sangat penting gitu, artinya bahwa kita mau tidak mau kita akan dihadapkan kepada lingkungan hidup kita ini. Iya. Ya, jangan sampai lingkungan hidup kita ini kotor. Kita juga tahu ini menyebabkan pencemaran udara, ini menyebabkan pencemaran tanah, ini menyebabkan pencemaran air. Dan itu kalau mereka sudah mendapatkan ilmu, disebarkan ke tempat teman-teman yang lain, ya otomatis kita akan membangun sustainable development itu. Ya, ada keseimbangan di dalam hidup ini. Iya, Ya, betul. jangan sampai hidup yang sekarang ini merugikan anak cucu kita nanti. generasi Itu yang Generasi selalu saya tekankan kepada mahasiswa itu. Jadi karakter, tiap-tiap ilmu ada karakternya yang bisa ditangkap oleh para mahasiswa itu.
Jadi kalian belajar apa di situ pasti ada karakternya. Betul. Betul banget. Jadi ini yang apa namanya yang harus terus gayung bersambut antara generasi-generasi. Saya generasi yang sudah tua yang mendekati generasi apa namanya baby boomers gitu ya. Saya sudah masuk generasi baby boomers. Baby boomers ya ini ya generasi seperti saya. Jadi sudah waktunya untuk kita menyerahkan kepada generasi-generasi milenial, generasi Z ya. Betul. Ya. Memang ilmu tentang lingkungan itu penting, Iya. sepenting itu Sangat sebenarnya penting loh guys. Hal kecil aja sangat penting Iya. Pak ya. Baik. Nah kita pun harus Ya. Ini masih mengenai mahasiswa baru nih Pak, masih mengenai maba nih Pak ya. Kemarin kan juga mereka habis menjalankan masa orientasi nih Pak, yang kita sebut di sini PKKMB gitu Pak ya. Nah, dari pandangan Bapak bagaimana nih Pak untuk PKKMB yang untuk saat ini? Ya, memang PKKMB itu bagaimana mahasiswa itu untuk bisa mengenal kehidupan kampus ya. Apa sih kampus, program-programnya apa sih di kampus ini? betul. Itu perlu diberikan ya. Diberikan supaya mereka ada bayangan, oh nanti saya kuliah kan sekian semester. Nanti saya harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen seperti ini. Ya, sehingga apa yang harus kita siapkan, apa yang mereka harus siapkan itu sudah betul-betul menjadi bagian di dalam proses pembelajaran ini. Jadi sudah menyiapkan bukunya, menyiapkan materinya, menyiapkan ini sudah menjadi bagian mereka sesuai dengan bidang tugas ilmu yang dipelajari masing-masing. Itu sangat penting sekali. Sangat penting. Selain juga memberikan karakter di situ ya, memberikan karakter yang bagaimana membekali mahasiswa itu Bisa membentuk bisa oh saya tuh mau dibentuk seperti ini loh. Iya. Supaya saya lulus ini bisa kerja, bisa berguna siap untuk kerja, masyarakat bangsa dan negara ini. Ini yang sangat penting ya. Sangat penting Pak ya. Baik Pak. Nah, ini kita beralih ke pendidikan nih Pak. Iya. Mutu. Nah, jadi yang kita tanyakan adalah gimana nih Pak mutu proses belajar mengajar serta untuk lulusan dari Unsurya ini Pak. Menurut Bapak seperti apa? Ya, alhamdulillah ya dari mahasiswa Unsurnya ini ada yang menjadi direktur teknik di BDR. Keren. Ya, itu keren itu ya kan banyak yang sudah sukses termasuk juga ada yang jadi pejabat-pejabat sekarang. Iya. Sekarang Pak ya. Itu lulusan mahasiswa Unsurya. Jadi kita nggak salah ragu dengan Unsurya ini ya. Wah, tidak Saya salah yakin berarti ya, kuliah di saya Unsurya. yakin bahwa Betul. begitu pembinaan karakter yang kental di Unsurya ini tentunya nanti akan melahirkan ya para engineers muda yang siap bekerja untuk di dunia industri, dunia kerja maupun dunia usaha. Tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Iya, karena waktu itu juga saya sempat ketemu senior 2012 Iya. dari teknik penerbangan yang emang dia kemarin saya sempat sharing sama dia dulu dia kuliah di sini dan akhirnya sekarang dia jadi manajer di perusahaan drone. Iya. Iya. Iya, Jadi pasti ini. emang sebenarnya tuh keren. Keren lah. Dan itu di Unsurnya Jakarta banyak lulusan ya. Universitas Kedirgantaran cuma satu di Jakarta ini. Iya. Sayang kalau kita nggak apa-apa. Apalagi yang punya hobi di bidang passion kedirgantaraan. Ayo, mari kita sama-sama kita tunggu di Unsurya ini ya untuk bersama-sama berikutnya gitu, kita Pak, ya. menggali ilmu di sini dan Unsurya sebagai sharing knowledge dan sebagai fasilitator untuk bisa membawa mahasiswa siap kerja Iya, baik di dunia industri maupun dunia usaha. Berarti memang sudah Unsurya ini sudah banyak melahirkan lulusan yang terbaik Iya, gitu, Pak, pasti. ya. Ya. Oke. Ya. Baik, Pak, baik. Dan untuk rencana ini Pak, rencana Bapak untuk meningkatkan kualitas di Unsurya ini Pak nih, rencana Bapak ke depannya apa nih Pak? Ya. Yang jelas adalah pertama enkulturasi akademis dan akulturasi akademis. Kenapa enkulturasi akademis? Karena program-program terkait dengan proses pembelajaran ini harus betul-betul menjadi bagian di dalam menuntut ilmu mahasiswa ini. Contohnya adalah bagaimana kita enkulturasi terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Baik. Jadi itu kelihatannya kita agak terganggu ada telepon ya. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Itu yang kita kembangkan sehingga bagaimana kita menyiapkan kurikulum ya, kurikulum termasuk juga dosen bimbingnya itu untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena kita ada 8 program ya, bahkan nanti
ada 9 program ya, tambah ISMA itu. Di 8 program yang ada di Pedoman Merdeka Belajar dan tambah 1 ISMA yang sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini untuk sistem nih Pak nih, untuk sistem di Unsurya sendiri Bapak sebagai rektor dari Unsurya ini Pak, yang saat ini ya Pak, apakah Bapak ada keinginan misalkan untuk memperbarui mungkin Pak, mengubah atau hanya ingin menetapkan sistemnya ini tetap seperti ini gitu Pak? Ya betul. Jadi memang sistem ini penting karena terkait dengan bagaimana kita menghadapi proses pembelajaran yang perubahan-perubahan paradigma yang terkait dengan proses pembelajaran ini. Jadi kita tahu bahwa kita diarahkan untuk bagaimana mahasiswa itu lulus itu sudah siap kerja. Artinya sistem yang diperbaiki ya terkait dengan kurikulum OB kita sudah harus bisa diterapkan. Walaupun kita juga akan tetap menggunakan kurikulum standar perguruan tinggi maupun kurikulum KKNI ya, tapi kurikulum untuk OB juga harus disiapkan. Artinya bahwa mahasiswa yang memang sudah siap untuk masuk ke dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mereka difasilitasi. Mereka ingin wirausaha misalnya, kita fasilitasi dalam kurikulum itu. Ingin mereka akan melaksanakan riset misalnya, mereka melaksanakan studi independen di situ. Mereka melaksanakan misalnya asistensi pendidikan, misalnya mau ngajar di SD, SMP, SMA gitu. Itu kita fasilitasi dalam kurikulum itu, sehingga sistem pun juga harus kita rubah. Ya, perlu adanya dosen pembimbing, ada dosen mentor gitu ya, untuk membawa mahasiswa ini betul-betul mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan program yang sudah dibuat di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya. Jangan ketinggalan, kalian semua harus ikut juga nanti. Iya. Pasti Pak. Harus Ada ikut juga beberapa Merdeka teman Belajar saya Kampus juga Merdeka, ya. mengikuti kampus Merdeka, entah di magang atau yang lainnya juga udah ada yang ikut. Sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Iya ya. betul. Memang program unggulan Dikti memang ada 2 ya, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ya. Kemudian terkait dengan magang. Iya, Nah, itu unggulan Dikti. Tapi kan kita Unsurya juga akan membuat program-program juga unggulan itu. Untuk mereka yang tidak masuk ke dalam program-program Dikti di magang maupun di pertukaran mahasiswa ini bisa masuk di Merdeka Belajar kurikulum yang sudah kita siapkan di Unsurya ini. Makanya saya waktu dalam beberapa hari saya sering pergi, saya bekerja sama dengan baik perguruan tinggi maupun ke perusahaan-perusahaan supaya kita punya tempat untuk bagaimana nanti mahasiswa itu disiapkan magang di mana kalau mereka mengambil magang itu ya. Ini yang bagian dari kewajiban dari Unsurya untuk menyiapkan itu. Ya. Karena sistem pun juga akan berubah gitu ya. Iya betul. Ya. Kemarin juga saya sempat dengar pas soal pertukaran pelajar internasional bahkan sampai ke Korea ya Iya Pak betul, ya. itu Itu keren banget guys. Keren banget sih. Benar-benar. Itu ada. Jadi ada satu rekan kalian yang ikut ISMA ya. Isma, itu ikut Isma. Itu Isma namanya. Ya itu ke Korea Selatan. Korea ini. Selatan, betul. Nanti ntar lagi banyak lagi lah yang. Wah, amin mudah-mudahan ada yang nyangkut nih lagi. Masih ada nyangkut lagi lah ya. Pasti. Semoga ya guys ya. Semoga. Amin. Amin ya Allah. Nah, untuk di era digital sekarang nih Pak nih, kan kita juga banyak menyediakan informasi, kemudian pengumuman update, jadwal kuliah, ujian semester, bahkan juga kita di Unsurya ini ada namanya Siakat dan Spada gitu Pak ya. Nah, untuk Bapak sendiri Pak nih, tanggapan Bapak bagaimana nih untuk pelayanan publiknya ini Pak nih? Ya, Bapak. Kalau kita sudah mau tidak mau, kita masuk ke era revolusi industri 4.0. Ya. Di era revolusi industri 4.0 itu yang mendrive itu teknologi apa sih? Itu ada teknologi big data, ada teknologi artificial intelligence, ada teknologi Internet of Things, ya, ada teknologi digital ya. Kemudian juga ada genome, ada robotik. Itu yang mendrive teknologi. Sehingga apa? Mau tidak mau kita harus masuk ke dalam dunia digital. Iya betul Pak, betul. Itu sudah
menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ya, seperti kita melaksanakan kegiatan kanal YouTube ini bagian Iya dari betul. digital. Iya betul. Benar-benar. Kita sebagian apa namanya marketing udah pakai, mana lagi marketing 5.0, marketing 4.0 sudah pakai digital semuanya. Pakai digital semua. Supaya apa? Masyarakat kita yang sudah habit dia dengan melihat handphone, melihat medsos itu otomatis akan melihat kegiatan-kegiatan yang tentunya yang terkait dengan pemasaran, terkait dengan penjualan. Bahkan kita membeli sesuatu aja udah pakai menggunakan apa namanya teknologi digital ya. Sudah menekan e-money dan sebagainya. Jarang kita punya uang cash gitu kan. Iya. Kita beli sesuatu di medsos itu ya tentunya kadang-kadang apa namanya kita pakai COD gitu ya. Iya, bahkan udah ada barcode juga kita Ya, tinggal pakai iris barcode kan. ya. Iya. Jadi itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari di revolusi industri 4.0 ini. Nah, ini makanya di teknologi digital ini akan berkembang dengan pesat ya. Kemudian juga di perbankan pun sudah ada perbankan digital. Sudah ada ekonomi digital. Iya, betul, Pak. Itu sehingga apa yang perlu diperkuat di sini adalah literasi digital. Harus diperkuat. Nah, karena kalau kita tidak kuat di dalam literasi digital, kita tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi digital ini. Ya. Betul. Jadi itu Tapi kalau ngomong-ngomong tentang revolusi industri 4.0 ini, Ya. gimana sih Pak cara Unsurya menghadapinya gitu? Ya, tadi Bahkan yang di Jepang pun sekarang udah 5.0 gitu Pak di 2019 kemarin. jadi begini. Jadi pada waktu jadi revolusi industri 4.0, kemudian Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2016 ya. 2016 itu beliau melaksanakan pidato di World Economic Forum itu menyampaikan bahwa untuk menghadapi revolusi industri 4.0 beliau punya program namanya Society 5.0. Itu Society 5.0 ya. Itulah sehingga betul-betul masyarakat yang ada di Jepang sudah antisipasi. Iya betul. Karena dengan perubahan-perubahan teknologi ini tentunya peradaban juga akan terjadi. Sehingga dia menyiapkan peradaban 5.0 kalau bahasa Indonesia gitu ya. Society 5.0 itu. Dia lebih cepat ya Pak. Bagaimana dia mengintegrasikan antara dunia maya dan dunia nyata. Wah. Ya, terkait dengan human, terkait dengan manusia nih. Ya, human center itu centernya di manusia. Bahwa teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Untuk kepentingan manusia, untuk mempermudah manusia. Ya, termasuk juga transportasi, udah nggak perlu pakai sopir dan sudah pakai apa namanya teknologi GNSS, juga teknologi apa namanya big data dan artificial intelligence itu. Bahkan juga di Jepang juga sudah mau mulai menciptakan mobil terbang juga. Pak. Iya. Terbang juga ya. Terbang, motor terbang. Motor terbang ini nanti ke depan. Dan ini tidak perlu pakai sopir lagi, makanya terjadi muncullah namanya era disrupsi, era disruption. Karena pekerjaan dilakukan oleh manusia itu pada hilang. Iya, Ya kan? sudah mulai Tukang tergantikan pos. dengan teknologi ya, Ya, Pak tukang pos sudah hilang. Iya. Ya, tukang penjaga tempat tol udah mulai enggak ada. Iya benar. Jembatan juga udah nggak ada lagi. Itu udah namanya era disrupsi. Hati-hati, kalian harus menyiapkan diri ya. Iya, Pak, betul supaya banget. betul-betul kita istilahnya bisa menciptakan peluang kerja. Salah satu di kanal YouTube ini kalau memang bagus di situ bisa memberikan kemampuan kalian untuk istilahnya berkembang di dalam bisnis digital. Ini peluang. Iya. Bisa memasarkan di sini gitu ya. Ya. Kan banyak itu kan para bintang film yang menggunakan digital dia jadi ngetop. Banyak Pak, banyak Ya, banget itu banyak rata-rata sekali. sih ya. Ya. Karena emang kita juga kadang suka nggak sadar saking pesatnya perkembangan teknologi sampai kita pun nggak sadar di luar pun udah 5.0 yang bahkan kita pun di Indonesia mungkin diperkirakan nanti 2045 masih lama kan ya. Masih lama Pak. Kemarin Lama banget. saya sempat baca juga seperti itu di Indonesia mungkin diperkirakan tahun 2045 nanti untuk pengadaan 5.0 itu. Ya. Nah, berarti apa Bapak mendukung kami para sivitas universitas untuk mulai berkreasi di digital
Sebentar ya, saya koreksi ya. 5.0 itu terkait dengan society. Society 5.0. Atau dibilang adalah peradaban 5.0 karena society ada society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai 5.0. 5.0. Revolusi industri juga sama, ada revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Memang nanti akan mengarah ke, pasti kalau habis 4.0 kan pasti akan ke 5.0. Iya, betul. Nah, Iya. tapi teknologi yang menjadi drive itu masih sama tetap. Cuma yang terkait human centernya itu yang nanti akan akan berkembang terus, terutama penggunaan teknologi artificial intelligence ya. Itu sangat pesat sekali yang merubah akhirnya banyak robot-robot yang pintar ya, robot-robot cerdas ya. Contohnya Sophia itu kan cerdas banget. Robot Granger misalnya dia mampu melayani kan, jadi pelayan restoran. Ya. Pelayan teknologi. restoran Ya, betul-betul itu. di sana udah Teknologi sangat banyak. cepat Berkembang banget, Pak, ya. sekali. Nah itu human centernya nanti akan ketemu di situ di dalam perubahan peradaban itu. Dan ini yang tentunya jangan sampai ketinggalan ya para mahasiswa. Iya, betul. Harus siap kita Buat ya. teman-teman juga Siap jangan ya, sampai guys, ketinggalan ya. nih, ya kan? Buat Jadi, teman-teman juga. Itu penjelasan singkat tentang 5.0 yang Bapak Rektor sampaikan ya guys. Jadi pokoknya kita harus siap nanti. Nah, kita lanjut Pak. Berarti apa Bapak mendukung kita para sivitas universitas untuk mulai berkreasi di digital atau memulai promosi di sosial media? Tuh Pak, walaupun dasar kita ini kedirgantaraan kan tadi kampus kita ini. Ya, pasti saya sangat mendukung. Hai. Tuh guys, Ya, didukung, ilmu guys. kedirgantaraan juga akan menggunakan itu. Tuh. Ya, menggunakan itu. Teknologi contohnya instrumen, Instrumen. Iya. indikator digunakan sudah menggunakan teknologi itu. Digital semuanya itu. Sudah mengarah ke sudah sana ya, Pak. mengarah ke sana semuanya. Termasuk juga untuk navigasi. Kita sudah menggunakan GNSS ya. Ya, itu yang tentunya ini membutuhkan pemikiran-pemikiran kedirgantaraan itu. Apalagi digital maupun kalau saya bilang itu jaringannya banyak menggunakan ruang dirgantara. Nah, ruang dirgantara. Ya. Ada satelit di mana tuh? Di dirgantara kan? Iya, betul. Benar. Satelit. Tidak mungkin lepas juga satelit itu kan? Iya, betul. Nah, itu yang tentunya mau tidak mau kita harus mengembangkan. Iya. Bahkan perlu di dalam di Universitas Dirgantara Marskal Suradharma Unsurya ini harus juga mengembangkan ilmu penginderaan ya. Apa tuh Mungkin Pak, kalau teknologi boleh penginderaan, yaitu kemampuan bagaimana teknologi yang mampu bisa melaksanakan baik itu secara komunikasi ya, juga teknologi untuk bisa mampu memonitor baik. kondisi kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini gitu loh. Nah, itu kemampuan teknologi penginderaan. Ya, baik itu yang berada di permukaan laut maupun di bawah laut. Nah, itu bagian dari teknologi penginderaan tadi. Nah, cuma kita akan mengembangkan sana nanti kalau udah kita siap, kampus ini siap ya, tentunya harus banyak yang perlu dikembangkan itu. Dan Tapi positif belum tentunya sekarang, ya, belum Pak, sekarang ya. ya. Dan tetap positif yang Iya, pasti. iya. Amin. Nah, tapi saya juga prihatin tentang anak-anak muda generasi sekarang yang emang menghalalkan segala cara demi konten gitu Pak. Iya. Entah prank atau pamer harta atau yang lainnya. Iya. Mungkin Bapak bisa kasih pencerahan sedikit untuk generasi muda sekarang untuk melakukan hal yang positif, membuat konten-konten yang positif gitu loh. Iya. Yang bermanfaat. Harusnya begitu, bahwa ini memang bagian ranahnya dari Kementerian Kominfo ya, Iya, yang betul, bisa meluruskan tentang konten-konten yang negatif ya. Banyak konten-konten yang negatif yang tentunya ini akan berdampak pada karakter masyarakat, akan merubah karakter anak-anak bangsa ini. Ini yang perlu betul-betul disikapi dengan tegas, dengan hukum yang ketat ya, supaya apa? Ini tidak terjadi. Ya. Dan saya berharap bahwa penyimpangan perilaku yang budaya yang tidak bagus ini yang tentunya harus menjadi bagian proses pembelajaran. Karena belajar ini akhirnya menghasilkan budaya kan. Iya. Betul Pak. Nah, budaya yang sudah kita bangun di negeri kita ini jangan sampai terjadi penyimpangan perilaku budaya.
Karena udah jadi penyimpangan perilaku budaya, ini akan jadi rusak generasi muda ini. Rusaknya ya. Ya. Begitu teknologinya begitu maju, begitu pesat dengan revolusi industri 4.0 ini, tapi ternyata dimanfaatkan untuk penyimpangan perilaku budaya. Sekali lagi budaya itu bagus loh ya, budaya itu bagus. Tapi kalau kita bilang penyimpangan perilaku budaya berarti dia menyimpang budaya yang ada di Indonesia ini. Ini yang terus kita perkuat untuk budaya kita ini ya. Tuh Ya. guys ya. Jadi nggak boleh, ya Pak ya. Iyalah, Jangan manfaat gitu, jangan yang negatif. jangan yang negatif. Kita buat konten ini monggo silahkan para mahasiswa buat konten yang positif, yang bisa memberikan proses pembelajaran oleh generasi Dan juga bisa muda. bermanfaat buat orang lain gitu Pak ya. Memberikan ilmu, ya, Pak, Ilmu, sharing, kemudian sharing, pengetahuan, pengalaman, ya. Kemudian juga membuat orang lain itu akan menjadi lebih baik, itu nanti ada pahalanya loh. termotivasi. Ada pahalanya, ada rezekinya itu. Iya, dan rezeki. Ada rezeki itu. Iya, betul. Jadi rezeki itu tidak hanya uang kan, rezeki itu juga bisa sebuah kepuasan, sebuah apa namanya, kalau saya bilang itu hasil yang bisa dimanfaatkan orang lain ya, itu satu rezeki. Karena pahalanya pasti mengalir. Jadi, orientasinya kita adalah kegiatan yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan ibadah. Penting itu, ya. Semuanya ibadah Pak ya. Iya, kita semuanya lakukan dengan ibadah itu akan lebih baik. Itulah yang makanya bekerja kita jangan mencari dunia, kita mencari rezeki. Rezeki. Balance ya Pak. Ada balance gitu ya. Balance. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang generasi muda sekarang yang emang kayaknya agak susah lepas dari digital ya Pak, seperti yang dari tadi kita bahas, apalagi kita udah tentang game online nih Iya, Pak. iya. Nah, yang bahkan sekarang pun mungkin pemerintah sudah mulai melirik e-sport di Indonesia, industri gaming di Indonesia gitu kan Pak. Nah, di universitas lain pun sudah mulai dia melaksanakan e-sport itu sendiri. Nah, gimana menurut Bapak mengenai pengadaan e-sport di universitas ini? Iya. Kalau saya belum apa namanya tertarik ke situ ya, karena mungkin itu manfaatnya buat bisnis memang bagus ya. Tapi untuk kepentingan mahasiswa perlu kita apa namanya kita tinjau kembali. Betul. Karena memang betul kalau kita mau kreativitas dan inovasi itu bisa juga melalui jalur macam-macam ya. Iya. Baik terkait dengan teknologi juga terkait juga masuk ikut dalam game online itu kan. Tapi sementara ini masih belum terlalu urgen untuk pengadaan di Unsurya itu belum terlalu ya. Tapi menurut Bapak, pencapaian apa sih Pak yang paling realistis gitu? Ya. Yang ingin kita capai ya tentunya mahasiswa belajar di sini keluar itu bisa kerja. Iya, sama seperti target Bapak Iya. berarti ya. Oh, balik lagi ke Realistis target itu Bapak udah. tadi ya. Udah kita itu mahasiswa lu dari sini bisa kerja itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Sebagai rektor Pak ya. Itu sebagai rektor tuh bahagia Targetnya udah sekali. tercapai gitu Pak. Ya, target tercapai kalau lulus dari sini mahasiswa saya bisa dapat pekerjaan, bisa kreativitas membuat pekerjaan, menciptakan pekerjaan, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, yang penting pekerjaan tuh yang halal gitu ya. Yang halal yang Jangan penting makanya guys. jangan main judi online gitu. Nggak ya. boleh tuh, Jangan yang suka gabung. depo-depo. Judi Nggak online dan boleh. sebagainya Deposit gitu. terus. Ya, itu. Nggak boleh ya, Ya. Pak. Yang penting kita tuh harus cari rezeki itu yang halal. Biar berkah untuk kitanya. Betul. Biar gemuk kayak saya. Ya. Pasti berkah gitu kan. Berkah, orang tua juga senang. Nah, gitu. Orang tua juga senang. Betul. Nah, Ada- selain instrumen fisik dan digital yang emang udah disiapkan di Unsurya ini, Pak, ada nggak sih cara promosi lain yang emang ingin Bapak lakukan gitu? Ini promosi yang mana? Promosi universitas. Ya. Untuk bisa dikenal oleh masyarakat Iya, banyak. Kenal betul. orang Ya lain pasti. gitu di luar. Jadi kita kembangkan jurnal-jurnal kita ya, baik jurnal nasional maupun internasional, supaya jurnal kita banyak dibaca oleh masyarakat, terutama masyarakat akademisi. Kita akan lebih dikenal. Kita juga membuat kanal-kanal YouTube ini juga. Kita coba kita benar ya, podcast termasuk ini ini ya, kita podcast. lakukan, Iya, betul, kita supaya kita lanjutkan. juga bisa dikenal. Karena sudah harus mau tidak mau harus ada podcast ini. Betul. Ya, saya mau podcast tiap hari monggo kita ayo diskusi di sini di podcast nggak masalah.
ya kan? Karena semuanya siap. pakai digital. Karena semuanya pakai digital. Iya. Ya. Tentunya juga berikan konten-konten yang positif. Iya betul. Seperti yang sampaikan kita tadi, bahas. saya yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak ada yang negatif ya, semua positif yang Mudah-mudahan Pak. biar isinya semua bisa jadi daging semua gitu. Iya, berkah gitu ya. Ada berkah semuanya gitu. Betul. Oke. Baik Pak, ini cukup banget ini dan malah lebih banget ini Pak untuk ilmu dari Bapak nih. Iya. Dari kemarin Banyak banget hingga, ilmu yang hingga kita hari dapat ini ya. juga banyak banget ilmu yang kita dapat, banyak banget yang secara nggak langsung pesan-pesan dari Bapak untuk kita mahasiswa terutamanya mahasiswa Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma gitu Pak ya. Dan pesan Bapak juga akan tersampai juga buat teman-teman kita di luar Unsurya juga gitu Pak ya. Terima kasih banget nih, dan saya juga beserta partner saya juga merasa terhormat banget nih Pak bisa ngobrol santai sama Bapak sebagai ya orang nomor 1 di kampus gitu ya. Sebenarnya ada deg-degan, cuman ya coba relax gitu Pak ya, benar-benar mencoba buat relax banget gitu. Jadi terima kasih banget Pak untuk waktunya, bisa meluangkan waktu bersama kita, kemudian bisa menjadi narasumber kita di podcast ini gitu Pak. Terima kasih banget ilmu Bapak nih. Iya, iya. Jadi saya berpesan kepada mahasiswa kita terutama ya yang melihat podcast ini, termasuk juga masyarakat bangsa dan negara. Kita jangan ragu-ragu untuk melaksanakan kuliah di Unsuryani. Jangan ragu-ragu. Belajar yang keras, ya, belajar yang cerdas, Disiplin Pak ya. belajar yang tuntas, ya, dan belajar yang ikhlas. Ikhlas. Sehingga kita akan sukses di dalam menempuh ilmu di Unsuryani. Ya. Salam dari saya, salam sehat selalu, salam belajar yang kuat ya, belajar yang betul-betul yang bisa memberikan mendorong diri kita sendiri untuk memiliki dan menjadi mahasiswa yang punya karakter dan mandiri. Ya. Saya akan berdoa kepada Allah SWT, selalu kita doakan agar mudah-mudahan mahasiswa kita ini akan selalu diberikan kesehatan dan mampu untuk begitu lulus dari Unsuryani bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Amin ya Allah. Amin. Tuh Amin. guys. Amin ya Rabbal Tuh Alamin. guys, jadi jangan ragu-ragu untuk kuliah di Unsurya ya gitu. Jangan pernah ragu lagi. Betul. Gitu. Ya, jadi untuk terima kasih buat kalian nih teman-teman HIMI yang sudah menonton acara kita dari awal kemarin sampai hari ini gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Bapak Rektor sudah mau menjadi narasumber kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena support dari kalian semua itu sangat berarti untuk kita. Jaga selalu kesehatan, stay connected, kita cabut, bye! I'm gonna